2009 Imzo Runners. Iya. Itu ya pertama kalinya kali ya komunitas lari. Pagi kambing itu kolagennya banyak. Bagus banget untuk persendian. Cedera itu seringkali merupakan feedback bahwa tubuh lu itu sebenarnya harus dilatih lebih. Tahun 2009 sampai sekarang saya udah bikin lomba kurang lebih 80 lomba lari. 80 lomba lari. Manusia itu beda. Yang nulis artikel whatever it is di komputer, di Google, dia menulis berdasarkan dirinya kan? Betul. Emangnya dia sama kamu sama? Jadi buat lo yang berpikir ini adalah abangnya Irfan Bahdim, bukan ya. Yes, episode pertama Strong Talks. Kita masih mencari nama-nama yang baik untuk podcast ini, tapi Strong Talks itu tuh menurutku luar biasa catchy sih, karena yang kita obrolin di sini adalah daging semua, bukan masalah politik karena kita Kenapa enggak kita bocor. Aku nggak tahu nih. Yang kita pedulikan adalah gimana caranya untuk teman-teman semuanya yang mungkin sport enthusiast yang lagi memulai, gimana caranya olahraga yang baik, mendapatkan performa yang bagus, tapi tetap ada safety-nya juga. Yes, I think nomor satu sih gini, banyak orang mikir bahwa olahraga itu, kan olahraga sehat ya. Tapi kalau kitanya nggak prepare, it's not healthy at all. Kalau kita prepare tuh maksudnya seperti apa nih, kayak aku nih, sekarang aku lagi minggu depan harus London Marathon. Prepare udah 6 bulan dari sebelum Tokmar bahkan. Tapi kenapa saya masih capek banget gitu, masih kayak kok I'm not feel good today. Yeah. Kayak ini pegel lah, tapering tuh, I don't know, tapering it's harusnya kan menyenangkan ya. Iya, itu badan lo berbicara itu. Badan berbicara ya? Ayo, oke. Pertama nih, what have you been doing? What have you been eating? What have you been drinking? Recovery-nya bagaimana? Tidurnya bagaimana? Oke, baik, saya akan jawab satu-satu ya. Saya akan jawab satu-satu dari kakak ini. Yang pertama, recovery-nya memang tidak begitu, nggak 100%. Dari gelang ini yang saya dapatkan ternyata tidak 100%. Lo pakai apa baru? Pakai whoop gitu ya. Kayak whoop ini nggak akan mungkin masuk ke sini juga ya. Kalau mungkin dia nggak mau nge-hood app ini sini whoop gitu. Atau mungkin jam-jam lainnya gitu ya. Versi back-in gitu ya. Recovery-nya juga belum 100%. Which is dari nutrisi maupun dari sleep. And then dari mentally. And then kayaknya tapering minggu lalu tuh sedikit ada yang salah. Tapi by the way, sebelum kita bahas semuanya ini, bolehkah perkenalkan satu persatu? Supaya mereka yang nonton tahu, ini yang ngomong bukan sekedar ngomong doang, ini adalah ahlinya, ini daging bos. Yes, nggak pakai lemak. Nggak pakai lemak, ya Allah masih aja. Lemaknya dijelaskan aja. Karena perlu lagi. Untuk flavor dikit boleh lah. Boleh, tipis-tipis boleh lah. Sop kaki kambing berarti kalau sebulan sekali nggak apa-apa. Sop kaki kambing is very good, you know. Tuh. Iya benar. Kaki kambing itu kolagennya banyak, bagus banget untuk persendian. Cuma hati-hati sama kuahnya. Kita tanya dulu, Mas, kuahnya dimasak pakai apa? Gitu. No, Gimana kita mau nanya ya? Ya. Sebelum saya makan di sini, ya. Abang masaknya pakai apa nih? Ya. Pakai panci gede bang, masa semak. Udah cuma sebulan Pakai santan atau pakai susu gitu. Mas, ini santan sama susu. Gitu. Kalau misalnya enggak, ini bening. Good. That's the best. Yang bening itu, kalau bening is good. It's good. Susu and santan, ini misalnya Susu. better susu. Definitely. Bang Madun terbaik. Bang Madun di Barito tuh Anda tuh. Bang Madun pakai susu Iya. dia. gitu enak ya? Ih, enak banget itu. Kita coba. Kalorinya, nggak ngejar. Boleh perkenalkan diri beda. So, nama saya Emilia Ahmadi. Everybody calls me M, karena apparently Emilia panjangan katanya ya. So, this is my partner by the way. So, saya is a clinical dietitian, sport nutritionist. Jadi, gampangnya nih, gue itu kerjanya adalah mikirin energy systemnya orang yang mau aktif secara fisik. Jadi gini, gue selalu pakai analogi nih ya. Setiap orang yang mau mulai olahraga itu kayak kalau kita analogikan mobil biasa mau naik kelas ke mobil balap. Definitely mesinnya beda. Beda. Ya kan, beda cc. Bensinnya juga beda dong. Analoginya nggak mungkin kita oplosan pinggir jalan.
Ya, betul. Terus kita Beneran. Jadi bensinnya harus khusus. Sama badan kita tuh kayak begitu, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya gini, gue put more pressure, lever gue disuruh kerja lebih banyak karena lactic acidnya kan harus dikeluarin, balikin lagi, energy production. Dan yang masuk harus berbeda. That's what we call energy system. Kalau enggak dilakukan seperti itu, gue rasa kita aware ya banyak banget gitu setiap kali ada major race di Indonesia. Di luar Indonesia. Tapi kita fokus di Indonesia deh. Yang setiap kali ada race selalu diakhiri dengan berita yang nggak enak. Sehingga membuat orang berpikir ini lari aman apa enggak sih? Sehat apa enggak sih? Jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya sebetulnya bagus, sehat, baik, harus dilakukan. Tapi kalau lu nggak ngerjain PR-nya, lu tiba-tiba mau ujian, ya udah pasti gagal. Betul. So that's actually who I am. Ya, jadi kerjaan gue adalah ngebantuin teman-teman yang ingin mulai beranjak ke level yang berbeda, whatever level. gain the performance berarti ya. Exactly. Dari yang nggak pernah lari mau 5K, dari yang 5K mau naik ke 10K, dari 10K mau half marathon atau mau mulai full marathon. So kita mesti ngeliat nih PR-nya gimana nih, apa yang harus dinaikin. Pola makan pasti beda. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi again, I think my goal di Indonesia sebetulnya adalah untuk membuat teman-teman menjadi lebih nyaman, lebih aman melakukan aktivitas olahraga, lebih pinter dan wise. Karena at the end of the day gue juga gak mau kalau lu sakit-sakitan gara-gara cedera. So, that's the key. Gitu. Itu dia tuh, sakit-sakitan karena olahraga yang nantinya nyalahin, gue gak cocok nih olahraga lari, atau gak cocok gue pedal soalnya ini gue sering sakit terus. Iya, salah alatnya, salah ini, iya, salah lapangannya. Gym pasti ini sendiri. Padahal nothing wrong with everything, kitanya yang gak prepare. Kitanya yang gak prepare. Menurut Coach Matias Ibo gimana? Gak prepare dalam arti kata berarti kan it's all about recovery. Satunya ya. Jadi gue sekaligus perkenalan dulu karena sebelum menjawab itu. Betul kan? Sesi perkenalan. Jadi nama saya Matias Ibo, saya dasarnya itu di sport physical therapist, tapi juga udah menjalani di high performance coaching, jadi dua hal yang sangat nyambung ya satu dengan yang lainnya. Nah kalau intake saya dari sini, ini kan memang mengurusin banyak berhubungan cedera. Nah kita ngomongin lari nih dan recovery. Nah seringkali teman-teman yang berikan gua cedera itu langsung menyalahkan cederanya atau berhenti olahraga nggak mau ngapa-ngapain. Tapi cedera itu seringkali merupakan feedback bahwa tubuh lu itu sebenarnya harus dilatih lebih. Jadi kalau misalnya kaki lu terkena sakit itu bukan karena ada masalah, tapi karena memang kurang kuat, nutrisinya kurang baik, recovery dan seterusnya. Makanya kemudian ada program tambahan. Jadi cedera itu merupakan bagian dari sebuah pelatihan. Kalau memang bad luck misalnya masuk lubang kaki kepelitak, oke, itu perkara lain. Tetapi rata-rata cedera yang berhubungan dengan olahraga itu banyak yang overuse tuh. Ya, nah overuse itu bisa dihindari dengan latihan-latihan atau ya nutrisinya, recovery-nya, tidurnya, segala macam. Gitu. Nah gitu. Jadi buat lo yang berpikir ini adalah abangnya Irfan Bahdim, bukan. Tapi ini yang mengurus Irfan Bahdim dari dulu. Dari masih bocil. Ya karena banyak banget ya kan orang-orang yang berpikiran kalau berolahraga itu tuh ya pasti ada capek, pasti ada sakit-sakit badannya dari situ tuh mereka berpikir kalau itu tidak cocok. Tapi kalau ada seseorang yang akhirnya sudah menyadari, kebetulan mungkin para runners mungkin ya sekarang ya akhirnya mereka tahu kayak karena informasinya juga udah banyak banget udah banyak. Saking banyak sih orang-orang. Tapi saking banyaknya kita juga dan harus bisa memilih dengan baik. Itu dia tuh harus bisa memilih dengan baik sesuai kebutuhan kita. Betul. Ya. Karena kan balik lagi yang namanya race sekarang banyak. Apakah oke ngikutin dalam 1 tahun 5 race terbesar di Indonesia? Maraton semua. Iya, misalnya maraton. Udah HM aja kita ikutin semuanya. Sebagai race organizer silahkan berbicara. Jadi sekarang giliran gue memperkenalkan diri. Nama gue Kemal Reza Junaid Pusponegoro, panggilnya Respo, pendek aja. Ya. Tapi sebentar, Reza Puspoyo itu ada sangkut paut sama ada sahabat aku namanya Raditya Puspoyo. Itu sepupuan gak sih Mas? Oh dia Pusponegoro bukan? Gak tahu. Kayaknya sih enggak. Tadi yang pinjam si layang-layang soalnya kayak oke. Jadi gue itu terlibat di dunia olahraga sih sebenarnya bukan karena profesi. Jadi lebih karena
pengen menjaga badan sendiri. Oke. FOMO. Belum, justru sendiri. Belum ada FOMO-FOMOnya. Jadi tarik mundur ke tahun 2009. 2009 itu saat dimana bapak saya tuh lagi mengidap penyakit diabetes. Oke. Udah gitu komplikasi dan sebagainya. Sempat divonis umur tinggal 3 bulan. Oke. Tapi alhamdulillah bisa 1 tahun lebih lah dia survive gitu ya. Tapi pembelajaran dari saya pada saat itu adalah kalau kita ngomongin diabetes itu adalah penyakit yang bukan dari genetik tapi ya karena gaya hidup. Oh, oke. Gaya hidup kita Ada genetiknya dikit. ada genetiknya tapi lebih ke gaya hidup karena saya tahu pola makan dan olahraga bapak saya itu ya begitu mencerminkan orang Indonesia pada saat itu. Makan segala macam, minum kopi mungkin gulanya sekian, susunya sekian dan apa segala macam gitu. Jadi it's mostly because of his lifestyle. Ya. Nah, saya melihat orang Indonesia, iya. Waktu itu gue tahun 2009 ngeliat teman-teman gue tuh bergerak jarang. Makan, ya udah deh gila-gilaan aja deh. Kita nggak ada yang ngontrol, kita orang kontrol yang penting kenyang. Dan enak yang penting kenyang. Dan gue mikir, ini kasihan banget ya orang-orang kita gitu ya. Kok kita nggak menjaga merawat diri kita? Maksudnya kalau namanya umur hidup kita memang itu terserah yang di atas. Ya. Tapi yang di atas juga bilang ya. Tapi kalau nggak jaga diri lo KO juga. Jangan lu tantangin maut gua. Gitu ya. Waktu tahun 2009 tuh gue masih kerja di media lah ya, di publishing. Kerja dari jam 9 pagi, pulang mestinya jam 6, tapi biasanya deadline dan apa segala macam gitu ya. Oke. Nah pola hidup gue kayak gitu tuh. Yang lama pulang gak bener apa segala macam, makan juga berantakan segala macam. Gue juga sakit-sakit flu tuh mungkin setahun misalnya 12 kali gitu ya, hampir setiap bulan sekali. Gampang ya. Ada satu teman dokter colek gue, Res coba lo naikin kardio lo deh. Oke, kardio lo mungkin lo kurang gerak dan apa. Dan gue coba di gym. Di gym. Lantai 1 ke lantai 2. Indo ketahu dari hati. So, udah gue emang waktu itu anak gym tapi gue jarang pakai treadmill. Gue coba, kok enak loh. Rasanya juga lebih enak gitu loh. Udah gitu kayaknya yang tadinya sakitnya mungkin bisa 12 kali seperti gue bilang tadi, ya paling enggak kalau gue sakit lebih gampang sembuh gitu loh. Ya. Kemudian karena di gym itu hanya bisa 30 menit di mall lah. Karena di gym hanya bisa 30 menit. Oh di waktu ini dia. Waktunya ya udah deh gue coba deh namanya Car Free Day tahun 2009. Udah ada Sudirman. Udah ada. Tapi sepinya minta ampun. Oke. Sepi kan. Dan gitu gue lari sendiri Sudirman menikmati gedung Tamrin apa seru juga loh. Gue selalu dari FX ke Bundaran HI dan kembali lagi FX kurang lebih 10 kilo. It's really nice to be outdoor gitu. Nah, dengan PES 4 kalau nggak salah waktu itu. Kira-kira sendiri itu lari segala macam. Jadi sembulan. Jadi paling awal-awal kita sepeda sama ini waktu itu masih banyak rollerblade. Ini Masih di Bakti itu masih main di Puputan, tenang. iya, terus tapi di Bundaran HI isinya pedagang semua. Oke. Segala macam. Yang semua live makanan. Nah karena gue ngerasa enak, akhirnya gue cari temen dong. Kok ini gue nggak ada temen sih gitu. Ya. Sayang banget ya gue ngajakin deh orang-orang. Akhirnya gue iseng pada saat itu tahun 2009 masih zamannya pakai Facebook sama masih pakai BlackBerry. Iya. Nah, ting gue ngajakin orang tuh lari susahnya minta ampun. Aduh, lari gimana? Jam berapa? Pertama bangunnya susah. Iya. Terus, aduh, matahari panas ya, gue hitam nanti lah. It's really hard to find a friend who wants to run with us gitu loh. Oke. Ya kan? Akhirnya ya udah, gimana ya caranya gue nyari temen ya? Ya udah deh, gue bikin ini deh. Bikin apa namanya grup namanya Indo Runners deh. Iseng aja Facebook. Tahun 2009. 2009 Indo Runners. Iya. Itu ya pertama kalinya kali ya Gue bikin komunitas lari gitu. Memang sebelumnya gue udah tergabung dengan komunitas namanya Jakarta Free Spirit. Ini isinya bule-bule semua. Oh beda Expatriat. Free spirit, man. Jakarta Free Spirit. Larinya di karet. Sedikit menakutkan ya. Nah udah, gue bikin, dapatlah teman-teman. Datang perlahan-lahan. Oh lari bareng. Gue selalu bilang, oke yuk ketemu sama gue lari setiap hari Minggu ya di sini dari jam sekian sampai sekian. Pelan-pelan datang. Oke. Udah datang. Terus gue juga iseng waktu itu masih ada websitenya Nike. Dia itu punya namanya Nike NRC ya? bukan NRC, dia websitenya gue lupa namanya. Tapi basically it's an application buat semua pelari bergabung di situ. Dan kita juga bisa bikin program.
bikin program apa segala macam. Nah, gue bikin waktu itu program namanya Indorun 2009. Pelari dengan mileage yang terbanyak akan mendapatkan hadiah dari gue. Itu usaha gue untuk mencari teman. Untuk nge-grab. Iya. Gue pengen tahu mana nih teman lari gitu. Karena waktu itu belum ada komunitas gitu. Akhirnya bermunculan satu-satu di Nike application itu. Nike Run Club kalau nggak salah. Something like that. Lupa gue namanya. Bermunculan satu persatu. Gue ketemu dengan teman gue namanya Yasha Katap. Gue ketemu sama Yomi Wardana. Gue ketemu sama waktu itu ada Hendra Wijaya. Yang sekarang jadi orang gila larinya di mana-mana. Banyak banget. Tiba-tiba banyak. Oh lumayan loh. Gue punya temen akhirnya dalam waktu dekat itu dari yang gue lari sendiri tiba-tiba punya kelompok lari komunitas. Tujuannya apa? Kita pengen bikin apa ya? Kita bikin kelompoknya namanya apa? Itu Indorunners itu. Siap. Udah. Tujuannya apa? Ya kita pengen memasyarakatkan yang namanya olahraga lari. Karena kita merasa Indonesia itu belum punya culture berolahraga. Culture olahraga orang Indonesia pada saat itu dan sampai sekarang adalah ya nonton bola. Oh iya, Nonton bola. sama badminton. Dan nonton. Badminton, bukan badminton. Pakainya sih enggak. Abis itu bergulir aja organiknya. Tiba-tiba muncul dan pokoknya gue dengan BlackBerry gue setiap saat gue melaporkan diri gue ke gue lagi di sini apa semacam lari bla 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 gitu ya. Udah gitu gue kumpulin semuanya yang teman-teman tadi itu ke Facebook group itu. Facebook grupnya sampai sekarang masih ada kalau nggak salah anggota hampir 150.000 something. Bisa nggak mentok berapa gitu ya? Kalau nggak tahu ya. Tapi akhirnya gue giring juga sih kemana-mana, ada ke Instagram. Ya. Tapi di situ perkumpulan terjadi dan pembelajaran terjadi. Oke. Mundur ke tahun 2009, orang nggak banyak yang ngerti namanya ilmu lari. Oke. Jadi kita belajar sendiri dari situ. Gimana sih lari, gimana sih 5K, gimana sih 10K, apa sih maraton. Ini berdasarkan udah ngobrol gue punya ilmu ini. Ya, karena kita kan nggak punya base-nya di Indonesia nggak ada. It's not like in the US or Europe gitu loh. Nah, baru masuk high school udah performance, udah field lari berapa meter ini apa semacam progression aja. Di sini cuma ada. Ya di sini mungkin cuma Cinta Laura doang yang lulus jadi atlet sprint sekolahnya yang bule itu. Iya. Jadi dari situlah. Jadi berbagi ilmu, berbagi pendapat dan sebagainya, berbagi pengalaman. Karena kita nggak punya guru, gitu. Guru kita adalah experience kita. Dari materi juga susah banget. Materi belum ada. Google ya masih terbatas lah ya. Ya ada gitu. Tapi lebih enak orang kita adalah dengan cara ngobrol ini. Ya. Nah dari situ tumbuh Indorunners menjadi begitu besar. Tiba-tiba organically ada yang ngetok pintu. Maksudnya di Facebook, saya dari Bandung. Mau bikin dong ini apa cabangnya. Oke monggo. Dari Bali ada juga apa segala macam. Akhirnya semua berkembang dan tumbuh gitu ya. Dan dari Indorunners sendiri pun kita juga nggak bilang kita eksklusif gitu. Banyak teman-teman yang pertama yang di Indorunners. Kemudian pecahan menjadi A, B, C, D, E. Sehingga sekarang ini kita mungkin di Indonesia punya nggak tahu ratusan atau maybe ribuan Pasti sih kayaknya. Karena setiap kali kota tuh selalu ada yang ada aja Runners ada. Iya. Walaupun yang pertama kalinya berarti hadirnya di Jakarta dan diinisiasi oleh Mas Reza ini. Jadi buat lu konten kreator. Ini dan 2009 udah jadi konten kreator nih. Ini yang lari di Jakarta itu dia ini. Modal handphone doang. Kalau sekarang kita ada WhatsApp group yang bisa diisi beribu-ribu orang. Tapi kalau dulu kan coba usaha gimana? Usaha banget. Jadi usaha. Ya itu lomba juga pada saat itu masih terbatas. Jadi emang fase pertama kita adalah ngumpulin orang lari untuk membiasakan diri untuk 5K itu kayak apa sih, 10K itu apa. Dan kebetulan pada saat itu lomba lari yang mungkin hanya ada 10 per tahun, ya termasuk Milo 10K yang terkenal, gitu ada di JFS kan ada yang 5K ya kan. King of the Road juga ada tuh. King of the Road itu tahun 2013. Maraton belum ada. Kita kalau mau maraton mesti nyebrang ke Singapura atau ke Malaysia. Jakmar pertama kapan? Jakmar itu 2012-2013 itu. Yang di Monas itu. Tapi itu progressionnya aku ngeliat dari awal banget ya. Dari orang yang belum bisa lari tiba-tiba bisa lari, suka 5K, 10K dan progressionnya akhirnya ke maraton gitu. Ya. Nah, kalau dari sisi saya selain saya pembina suatu komunitas untuk membesarkan membudayakan lari di Indonesia, akhirnya saya juga belok ke bisnisnya juga. Betul. Karena pada saat udah ada komunitas, pertanyaan mereka, lomba larinya mana ya? Iya. Pasti. Goalsnya ya kan? Ya udah, akhirnya saya juga bikin namanya Mesa Race, tukang bikin lomba lari. Jadi ada dua kalau di saya. Satu adalah Indorunners adalah si komunitas, yang satunya adalah si race organizer tersebut. So sampai dengan sekarang ini dari tahun 2009 sampai sekarang saya udah bikin lomba kurang lebih 80 lomba lari. 80 lomba lari. Mulai dari triple midget. Cepet 80. Going to go. 20 to go.
Terus komunitas Indorunner sendiri yang tadinya hanya segelintiran dari kami, sekarang udah ada di 80 regionals di Indonesia. Anggota mungkin hampir 200 sampai dengan 250 ribu. Dan it's really growing, kita ngeliat. Jadi saya sih ngeliatnya mudah-mudahan yang tadinya awalnya hanya sebagai hobi atau FOMO, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadikan lari itu sebagai budayanya mereka. Itu yang kita harapkan, gitu. It works ya. Iya. Dan sekarang pun sudah menjamur di mana-mana. Setiap minggu bahkan mungkin di Jakarta aja mungkin ada lebih dari 3 race ya kan, atau untuk fun run aja bisa dihitung gitu. Jadi waktu tahun 2009 tadi saya bilang ada 10 lomba lari per tahun kurang lebih. Di tahun 2019 sebelum COVID itu sudah ada 500 sekian lomba lari per tahun di Indonesia. Mulai dari yang 5K fun run sampai yang nggak fun. Oke. Itu yang udah masuk, udah kemana-mana ya, running, betul. Yang nggak fun ya. Iya, yang Tapi kakaknya Andin, adiknya Mas Diego. Mas Diego, Adiknya itu sih, itu sih nyembah sih saya. Gurun Sahara, bos. Tapi kita nggak akan ngobrol di situ dulu. Dari sini kan kita tahu ternyata yang kita obrolin adalah sesuatu membangkitkan minat buat teman-teman yang lagi nonton nih sekarang nih dengan olahraga apapun, bukan cuma olahraga, lifestyle, healthy lifestyle, how to improve buat teman-teman yang mungkin kalau dengan yang sekarang lagi keadaan kok aku lagi nggak baik-baik aja ya, karena surprisingly aku pun merasakan sendiri kalau hidup yang nggak begitu sehat, makanan yang nggak begitu sehat, dan jarangnya olahraga, it's break my mentality. Pasti. Itu udah pasti. Jadi buat teman-teman atau ya adik-adik seumuran saya ya, jiwanya, maksudnya jiwanya, umurnya mah jauh kita. Kalau kalian ingin do better or make it life better, you don't try aja olahraga, makanan sehat. Betul. Bukan berarti being fun itu tuh nggak boleh loh. Makanya tadi aku tanya sop kaki kambing tuh boleh. Ya, I think itu juga yang kalau gue ya. Salah satu goal gue juga adalah untuk merubah pola pikir orang. Wah, kalau makan sehat itu nggak enak ternyata gitu. Enggak gitu. Karena gini, konteks makan sehat itu yang sekarang ada di masyarakat tuh salah kaprah. Iya. Jadi gini, makan sehat, gue nggak boleh makan satu food group. Berarti ya gue akan nyebutin deh food groupnya gitu ya. Gue nggak boleh makan food group yang ini, katanya nggak bagus. There's no such a thing. Jadi yang namanya makan, kita tuh manusia. Ya, manusia itu omnivora, giginya juga ada gigi geraham, gigi taring, ada gigi seri gitu ya. We are meant to eat everything. Cuman yang dimakan itu sekarang imbalance dari segala sisi. Oke. Ya, dari sisi food groupnya nggak balance, dari sisi kalorinya kebanyakan, dari sisi aditifnya kebanyakan, added sugar, added salt, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian kita lari ke ekstrim yang sebelah kiri nih, nggak boleh ada rasa, nggak boleh pakai garam, nggak boleh ada bumbu, Nggak boleh nasi, nggak boleh nasi, nggak boleh makan ini itu. Gini, that is not healthy eating. Yeah. Healthy eating is tahu dulu lu tuh siapa, badan lu gimana, kondisi lu sekarang seperti apa. Karena healthy eating buat gue waktu gue umur 20 sama healthy eating buat gue pas sudah menopause beda banget gitu ya. Kemudian healthy eating buat Resa Tusco laki-laki, buat istrinya yang perempuan beda lagi gitu. Jadi knowing who you are, where you are, what you want, itu yang akan menentukan healthy eating. Tapi yang pasti namanya healthy eating, it has to taste good. It has to be a feeling. Lu makan pakai mata ya, kalau lu kan makanan sehat tapi di piring warnanya sama semua ya. Kemudian bentuknya nggak bagus ya, udah mual duluan kan? Betul. Udah males. Udah malas. Ya, kalaupun ada yang zaman-zaman harus di blender dulu, harus ditutup hidung, kan ada juga yang seperti itu. Yeah. Ya kan? Dan itu that is not healthy eating. Yeah. Yeah, I'm sorry to say. Healthy eating is really something that you truly have to enjoy. Kenapa? Kan harus sustainable. Kan kita nggak bisa. Komplit lah ya. Iya, healthy eating itu kan bukan cuma sekedar sekarang. Healthy eating itu now and forever. Kenapa? Kan we want to be healthy now and forever. Ya. Nah, yang lucu gue berdua kan sering meeting ya, ketemu korporasi ya. Kan kita juga mendagangkan our corporate wellness gitu. Iya. Setiap kali duduk di ruang meeting itu yang pertama mereka tanyakan, oke, kita udah siapin nih makan siang siang. Karena sudah terpikir
sih? Wah, yang kita terus itu sama ini kan di Dan gitu pas sebelum meeting gue ngeliat di kantinnya tuh makanannya enak banget. Maaf, kita nggak bisa makan di kantin kan? Iya, jadi dia disiapin di depan kita itu western gitu ya, karena menurut pikiran mereka adalah makanan sehat tuh western food gitu ya. hijau. Oh ya saus gitu misal. Terus Gak ada bumbu. Bumbu gitu, padahal saat dia di belakang gue ngeliat, ya ada pecel, ada ikan bakar, itu maunya yang itu. Nah itu tuh gitu ya, orang berpikir, oh pecel ikan bakar itu sehat ya? Ya sehat. Sekarang masalahnya pecelnya bumbu kacangnya berapa banyak? Obviously lah. Itu berarti kan sebenarnya adalah gimana cara kita merubah yang tadinya intake-nya mungkin berlebihan, jadi sekarang intake-nya secukupnya. Karena kan Disesuaikan. kalau banyak banget kayak diriku juga waktu itu berpikir kayak kalau makan sehat ya berarti berasnya harus beras merah kali ya biar enak. Bahkan waktu itu sempat kayak pakai shirataki aja deh untuk supaya kalorinya nggak ada. Gitu. Akhirnya mencoba beberapa lama sampai akhirnya tahu ilmunya, ternyata buat diriku pribadi terlalu banyak shirataki juga tidak bagus. Nah, nggak hanya untuk tubuh lo, untuk tubuh kita semua. Karena Tepat ya. itu dia. Ya kan dia paham karena kayak waktu pas lagi gue kemarin, gue makan shirataki, after itu gue laura segala macam, ya oke aja sih, lean-nya dapet, kopong tapi Yes. Energinya ya. iya. Gini, shirataki itu alias porang, ya, shirataki comes from that gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya makanan tradisional yang kita kenalnya konjaku gitu ya. Itu tuh kebiasaan kulturnya orang Jepang. Jadi kalau kita makan, itu kan suka ada noodle yang kok ini ya springy ya. Terus kan kalau di Jepang juga kan suka ada konjaku untuk agar-agar dan lain sebagainya ya. So berangkat dari itu. Nah shirataki itu sebetulnya apa sih? Dia itu adalah serat. Ya basically. So, Fibers ya? Ya dia fibers ya. Fiber yang larut dalam air, dia bentuknya kayak hampir kayak jelly gitu. Nah gini, fiber kan bagus kan, kenapa gue nggak boleh makan terlalu banyak, kenapa harus gue batasin? Gini, too much of a good thing can be bad for you, that's for sure. Itu adalah hukum alam. Jadi gini, shirataki itu karena fiber, kenapa fiber konteksnya bagus untuk tubuh? Kalau kita makan banyak fiber, dan pada saat bersamaan banyak lemak, banyak garam, banyak gula, sebagian dari garam, lemak, gula itu akan diserap oleh si fiber, kemudian dibuang kalau kita pup. Iya. Oke. Nah, bagus kan? Yes, ya. Tapi can you imagine kalau seratnya kebanyakan? Oke. What happen is kalau seratnya kebanyakan dia akan mulai nyerap nutrisi yang lain. Jadi lu udah susah-susah makan makanan bergizi, vitamin mineralnya banyak, tapi si fibernya kebanyakan, sebagian vitamin mineral itu akan diserap oleh si fiber. Makanya lo potong. Jadi besok shirataki sama tunjang. Kita dibuka Oke, ada nih shirataki. Ya mungkin siangnya kita bisa nasi biasa dia. Karena tunjang itu bagus loh. Ya, kan ngomongnya aku sesi yang lain. Bagusnya kita Tunjang itu lagi gue pengen denger. Nah, orang selama ini kan replace si shirataki dari si nasi. Padahal ini dulunya nggak apple to apple kan. Yang satu carbs, yang ini bukan carbs, it's more fiber. Jadi fiber itu carbs. Oke. Jadi karbohidrat itu ya ada karbohidrat yang ada 3 karbohidrat itu. Satu karbohidrat kompleks ya, starchy, kentang, ubi, nasi, pasta gitu, roti ya. Tapi serat yang kedua itu adalah yang fibrous. Jadi sayur, buah, itu karbohidrat. tetap ya. Ya, nah serat ini komponen karbohidrat. Cuman karbohidrat yang istilahnya Jenisnya berbeda. jenisnya berbeda dan tidak ada nilai kalori. Zero, that's why orang beramai-ramai, gua makan kenyang, kalori. Tapi ada yang tadi. Itu dia tuh makanya Insight-nya ada banget. Karena ya cheatingnya adalah ketika kita mau makan nasi restoran masakan Padang, daripada lu nambah nasi banyak segala macam, shirataki is the best way for me ya, atau for me. Kayak cobain deh, enak sumpah. Enak banget. Sumpah, karena lu bisa nambah kayak oke. Ya kita membohongi diri kita sendiri. But it's still good though. Yang penting bumbunya. Bumbunya banyak. Oke, nah sekarang kita ngobrolin lagi seberapa pentingnya itu recovery. Karena recovery, balik lagi dari nutrisi penting,
dari apa namanya istirahat juga penting. Yang recovery fisik dan recovery nutrisi dua-duanya. Betul, sama pengaturan waktu ketika sedang bekerja, right? Gitu kan. Jadi kalau balance itu seperti apa? Karena kan saya sebagai adik kelas di sini ya, kayak ingin tahu gitu kayak. Bener nggak sih? Lu Ikutin senior. ada senior itu selalu benar. Jadi kalau nggak salah nih kita di grup kita berempat nih mewakili age group juga ya. Sebenarnya 50-an nih kita berdua. ini 40. Saya masih 20 tiga ya tampaknya kayak 20, tapi saya cuma 37 sih. Betul. Di 30-an, tapi ya I'm represent semua gen. Mulai dari Gen Z, millennials, Gen Z, apapun itu yang pengen tahu gitu. Karena kan sebenarnya kita craving untuk yaitu ilmunya itu. Dan kalau ditanya sekarang orang Indonesia kayak, ya lo harus pisahin serat-serat segala macam. Aduh, ya. Gimana? Lo harus, lo kalau mau atau kalau beli alpukat aja nggak bisa diganti sama kok apa ubi gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang mereka mungkin bisa menerima sehari-harinya. Iya. Tuh. Jadi ujung-ujungnya sih kita di sini kan tujuannya adalah gimana sih membuat teori-teori itu make sense buat kita di Indonesia. Yes, betul. Ya kan? Jadi jangan sampai, superfoodnya apa ya? Acai berry. Wah, acai berry is good for you, but it's not locally produced gitu. Apakah kalau gue nggak makan superfood yang itu kemudian gue sakit-sakitan? Enggak, there is a similar things yang locally available. Ada. Dan itu bisa kita temukan sehari-hari. Definitely. Lu gak akan bangkrut dan beli GRC. Itu dia tuh. Exactly. Dan kita tuh masyarakat kita unfortunately sangat termakan oleh gimmick. Betul. Ya. Jadi gini, tadi kalau kamu kan mulai Indorames way back then yang kagak ada informasi gitu, jadi Google aja lama. Nah sekarang back Udah chat GPT. Belum sulit. Masih Ini sih zamannya rapper sama T-Rex sudah. Itu juga kalau ditanya juga kadang-kadang ada informasi juga salah gitu. Tapi sekarang bahayanya adalah there's too much information. Oke. Dan careful ya, Dan misleading juga. bukan ada lagi. I think more than 50% those information out there will be misleading. Karena apa? Manusia itu beda. Yang nulis artikel whatever it is di komputer, di Google, dia menulis berdasarkan dirinya kan? Betul. Emangnya dia sama kamu sama? Enggak gitu. So itu kalau itu sih masih nggak masalah ya. Ini memang banyak juga website yang dengan sengaja salah untuk menjual Jualan. produknya. So Yang jualan juga banyak. banyak banget. So itu isunya. Makanya kan kita kan di sini ini ngumpul sebetulnya kepala kita tuh dijadiin satu. Tujuannya kan sebetulnya simple. We want to make sport a part of our daily living. Ya. Sport itu bukan tren. So in my world 3 gitu ya, piramid itu ada 3 sudutnya. Yang pertama adalah istirahat, definitely recovery is everything. Ya. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Ya. Yang ketiga adalah asupan makanan. Ya. Kalau dari 3 ini lu ambil satu, nggak bisa. It doesn't work. Jatuh. Jadi olahraga itu mesti. Nah sekarang gimana make it fun, make it safe, nggak make it misleading. Kita tuh harus jadi tempat di mana orang, aduh gue bingung nih. Gimana ya? Yang benar gimana ya? Datanglah ke kita gitu. Maksudnya. Lihatlah podcast ini, lihatlah media ini. So yeah, I think itu sih. Jadi kita tuh kepengen banget teman-teman enjoy life to the fullest. Dan itu dari semua aspek. Enjoying sport, tidak cedera, kemudian doing sport tetap enjoying makanan, and yet gue bisa sport dengan optimal, gue bisa naikin performance gue, tapi gue nggak menderita dengan apa yang gue makan, nggak mahal, Umur panjang. umur panjang. I mean, that is the whole point of ya, apa yang kita obrolin terus gitu. Iya, dan yang pastinya mungkin semuanya ya berdasarkan baik data dan yang sudah pernah dibuktikan. Tapi ini menariknya, setiap podcaster punya masing-masing gaya dan kalian punya karakter masing-masing. Jadi kalau banyak hal-hal yang menurut kalian kayak, kok menarik ya, kok terlalu jurang ya mainnya. Brandnya apa aja sih? Boleh nonton di podcast kita di Strong Talks. Yep, namanya juga masih kita cari, tapi Strong Talks is good dong. Strong. I think Strong Talk is what we do. Kita ngomongnya keras, hatinya lembut gitu. We love you guys gitu ya. Tapi
kadang-kadang memang harus strong talk kan sama anak juga gitu ya. Ya, responsible parents, bukan hanya parents yang sayang-sayang, tapi responsible. Jadi kalau nggak ngertiin PR ya dimarahin. So, strong talk-nya kita tujuannya sih sebetulnya bukan untuk marahin, tapi untuk mengingatkan dan sedikit dimarahin. Sama kalau dari gue sih paling 1 meter sulit. Kalau dari gue sih strong itu adalah apa ya? Ya fisik kita lah, loh. Fisik. Fisik ya. Iya sih, kalau Mas Resto tuh physically, ketika Sekarang kalau fisiknya udah nggak strong ya susah kan. Dia 2009 loh ya. Fisik kan. rutin, strong. What do you think about strong? Kalau strong sih kita ke tubuh ya, lebih ke tubuh, tapi bukan cuma tubuh doang, dari segala aspek yang dalam tubuh, dari otot lu, tulang lu, persendian lu, syaraf lu, kemudian mindsetnya juga harus strong tuh. Itu penting banget. Jadi maksudnya kan kita bisa strong secara fisik, terus kena cedera dikit langsung give up, nggak mau olahraga lagi, terus 3 bulan kemudian badannya melar, terus ngomel-ngomel nggak mau olahraga lagi. Jadi sebenarnya mindsetnya itu harus kuat gitu. Jadi maksudnya itu juga melatih dalam sisi olahraga kita gitu. Maksudnya kalau nggak punya mindset yang kuat, nggak punya purpose, nggak jadi ya up and down gitu. For me strong ya, ya untuk menaikkan sebuah performa mulai dari kekuatan tubuh kita, kekuatan mentally kita, sama ya ketika lu berani berkata tidak untuk sesuatu yang menurut lu itu salah gitu. Udah itu strong dong. Jadi you have to speak up sekarang ya. Semua orang punya pendapat yang berbeda-beda, which is yang apa itu masalah. Tapi ya kalau kita di sini ya kita berbicara apa adanya yang sesuai, sudah dilihat berdasarkan by data, yang sudah dirasakan, yang sudah dilakukan dari saya sebagai adik kelas. Tanya kepada mereka, senior. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus nonton yang namanya podcast kita Strong Talks. Bye.